Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang moment of inertia, atau dalam bahasa Indonesia, momen inersia. Pertama-tama, video ini dibuat oleh Dominikus Damar Abtayerang, Mikael Abiel Bintang, dan Nicholas Chester Ganek-Cikva. Sebelum membahas moment of inertia, kita mulai terlebih dahulu dengan hukum Newton pertama, yang menjelaskan bahwa objek yang awalnya diam akan terus diam. Begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sifat kelembaman yang mempertahankan kondisi objek tersebut. Sifat kelembaman ini biasa kita sebut dengan inersia. Nah, sekarang apa itu momen inersia? Momen inersia adalah besaran yang mengukur kelembaman suatu objek untuk berotasi terhadap suatu sumbu tertentu. Gampangnya begini kawan-kawan. Semakin besar momen inersia suatu objek, semakin sulit objek tersebut untuk dipercepat atau diperlambat rotasinya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil momen inersia suatu objek, semakin mudah objek tersebut untuk dipercepat atau diperlambat rotasinya. Rumus momen inersia dapat kita tulis sebagai I sama dengan sigma M kali R kuadrat, di mana sigma M adalah total massa dalam kilogram dan R merupakan jarak massa ke titik pusat dalam satuan meter. Untuk mempermudah pemahaman tentang materi ini, berikut adalah video penerapan momen inersia. Pada video ini, kami menggunakan alat peraga seperti gambar berikut. Yang membedakan adalah letak benda pada setiap alat. Pada figur 1, beban terletak pada ujung alat peraga, jauh dari titik pusat. Sedangkan pada figur 2, beban terletak dekat dengan titik pusat. Teman-teman kami akan memutar alat peraga tersebut selama 15 detik dan menghitung banyaknya putaran yang dapat dilakukan. Kemudian mereka akan bergantian memegang alat peraga. Baik, kita langsung mulai aja ya. Jadi siapkan tangan. Ingat, dalam 15 detik paling cepat, tinggal paling cepat hitung sendiri-sendiri. Oke, siap. 1, 2, mulai. Stop. Ya, tinggal berapa putaran? 10 setengah. Oke, sekarang 7 putaran. Oke. Ingat ya, alat yang mereka bawa pegang. Nah, sekarang ganti. Kita akan ulangi sekali lagi. Seperti sama kali tadi 15 detik paling banyak nanti akan berubah. Nah, siap? 1, 2, mulai. Kuat nih. Oh berat ya. Stop. Baik, tinggal berapa? 8 putaran. Oh, kan? 16 putaran. Oke. Setelah menyaksikan percobaan tersebut, apa yang dapat kita simpulkan kawan-kawan? Ya, alat peraga 1 dapat melakukan sedikit rotasi dalam waktu 15 detik. Sedangkan alat peraga 2 dapat melakukan lebih banyak rotasi dalam waktu yang sama. Mengapa bisa demikian? Yuk kita analisis. Diketahui, massa beban pada setiap alat peraga adalah 1,2 kg. Pada alat peraga 1, jarak beban dari pusat adalah 0,6 meter. Sedangkan pada alat peraga 2, jarak beban dari pusat adalah 0,3 meter. Kita lihat rumus. I sama dengan sigma M kali R kuadrat. Kita langsung masukkan untuk kedua alat peraga. Masukkan massa, masukkan jarak, kalikan. Hasilnya sekian. Alat peraga 1 mempunyai momen inersia sebesar 0,432 kg per meter kuadrat. Dan alat peraga 2 mempunyai momen inersia sebesar 0,108 kg meter kuadrat. Perbedaan momen inersia ini disebabkan karena perbedaan jarak massa dari sumbu rotasi atau titik pusat. Meskipun massa kedua sistem sama. Karena momen inersia pada alat peraga 1 lebih besar, maka lebih sulit untuk diputar dibanding alat peraga 2. Begitu pula sebaliknya. Karena momen inersia pada alat peraga 2 lebih kecil, maka lebih mudah untuk diputar dibanding alat peraga 1. Sekian video pemaparan materi momen inersia dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.